Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Undip telah mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Berbeda dengan KKN sebelumnya, KKN kali ini merupakan KKN tematik vaksinasi yang diselenggarakan oleh kolaborasi antara Undip dan UNICEF. KKN tematik ini mengusung tema sinergisitas antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Adapun pelaksanaannya dimulai dari tanggal 18 Oktober sampai 28 November. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kafabi dari mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2018. Saat ini saya tergabung bersama tim KKN tematik Undip dan UNICEF tahun 2021 dengan lokasi penerjunan berada di wilayah RW 4 Desa Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Desa Kajen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Dari kota Slawi, untuk menuju ke desa Kajen membutuhkan waktu sekitar 17 menit ke arah utara. Wilayah Desa Kajen terbagi menjadi dua wilayah, yaitu pada bagian timur dan bagian barat, dengan pusat pemerintahan desa berada di bagian barat. Luas wilayah Desa Kajen sebesar 45 hektar, dengan 13 hektar merupakan lahan sawah dan 32 hektar merupakan bukan lahan sawah. Desa Kajen memiliki 5 RW, 20 RT, dan 8 berdukuhan. Batas wilayah Desa Kajen pada bagian utara adalah Desa Talang, bagian timur adalah Desa Pesayangan, bagian barat adalah Desa Kebasen, dan bagian selatan adalah Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna. Wilayah Desa Kajen didominasi oleh topografi dataran rendah dengan ketinggian berkisar 16-19 meter di atas permukaan laut. Sebagai daerah yang dekat dengan wilayah perkotaan, wilayah Desa Kajen termasuk daerah dengan permukiman yang relatif padat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Talang dalam angka tahun 2019, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Kajen pada tahun 2018 sekitar 4.407 jiwa. Jumlah tersebut terbagi menjadi 2.246 penduduk laki-laki dan 2.161 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 103,93. Terdapat beberapa sekolah yang ada di Desa Kajen, dari jenjang playgroup sampai SMP. Dengan rinciannya adalah 2 sekolah playgroup, 1 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Desa Kajen memiliki sumber daya manusia yang kreatif, sehingga tak heran mayoritas penduduknya bekerja sebagai pelaku industri perumahan logam, seperti perkakas rumah tangga, engsel gerbang, aksesoris sepeda motor, dan sebagainya. Sebagai daerah dengan permukiman yang relatif padat, Desa Kajen juga memiliki potensi yang baik untuk merintis bisnis usaha, seperti membuka toko bahan pokok atau toko makanan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengajak masyarakat Indonesia untuk mengikuti program vaksinasi yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, serta melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, hingga tanggal 23 Oktober 2021, dari total sasaran vaksinasi berjumlah 1.226.768 orang, warga yang telah menerima vaksin dosis 1 baru 37,1%, dan vaksin dosis 2 sebanyak 18,72%. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, seperti Kota Tegal, di mana cakupan vaksinasinya di atas 50%. Permasalahan timbul di Desa Kajen, di mana beberapa masyarakat desa masih belum mengikuti vaksinasi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti masih minimnya kesadaran masyarakat, kesibukan masyarakat, atau kurangnya pengetahuan tentang vaksinasi. Permasalahan yang kedua adalah terkait pelaksanaan imunisasi di beberapa daerah. Adanya program vaksinasi COVID-19 menjadi kekhawatiran bagi UNICEF dan Undip terkait pelaksanaan program imunisasi pada bayi 2 tahun.
Hal ini karena gencarnya vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah, sehingga dikhawatirkan partisipasi warga untuk mengikuti imunisasi pada bayinya menurun. Permasalahan yang ketiga adalah menurunnya penerapan protokol kesehatan 3M. Selain cakupan vaksinasi yang masih rendah, kebanyakan warga masyarakat Desa Kajen mulai meninggalkan kebiasaan menerapkan protokol kesehatan 3M. Hampir di beberapa tempat strategis, masih banyak warga yang tidak memakai masker dan berkerumun. Upaya peningkatan protokol kesehatan juga perlu dilakukan, terutama pada satuan pendidikan, mengingat sekarang pelaksanaan tatap muka atau PTM terbatas sudah mulai berjalan. Hal ini berguna mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di satuan pendidikan sekolah. Sebagai respon atas permasalahan yang ada di Desa Kajen, maka telah disusun 4 program kegiatan KKN. Program kerja yang pertama merupakan program yang berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan program kerja tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan vaksinasi melalui program pemetaan tingkat capaian vaksinasi di RW 4 Desa Kajen. Rencana penyelesaian masalah yang telah dilakukan adalah dengan mengadakan survei capaian vaksinasi COVID-19 melalui beberapa ketua RT di RW 4 untuk disebarluaskan di masing-masing grup RT. Survei yang dilakukan dalam bentuk Google Form dengan terdapat beberapa pertanyaan singkat tentang penerapan protokol kesehatan, pemahaman tentang jenis vaksin, dan sudah atau belum melakukan vaksinasi COVID-19. Adapun hasil survei yang telah dilakukan kemudian akan dibuat dalam format peta capaian vaksinasi COVID-19. Hasil akhir pemetaan ini kemudian diserahkan dan didiskusikan dengan ketua RT untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Selain pembuatan peta capaian vaksinasi, dalam upaya meningkatkan partisipasi juga dilakukan sosialisasi secara door-to-door melalui media poster tentang edukasi jenis vaksin dan manfaatnya bagi masyarakat. Program kerja yang kedua merupakan program yang berkaitan dengan upaya pencegahan dalam penularan COVID-19. Pelaksanaan program kerja kedua adalah pembuatan poster mengenai program Joko Tonggo dan peningkatan protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan penularan COVID-19. Upaya yang telah dilakukan adalah membuat poster yang informatif dan menarik tentang ajakan menerapkan kembali prokes 3M dan pengenalan Joko Tonggo kepada warga sekitar. Proses pembuatan poster juga dilakukan koordinasi dengan Karang Taruna setempat. Hal ini bertujuan ketika mahasiswa sudah tidak melaksanakan KKN, program ini diharapkan dapat berjalan kembali dan penerapan Joko Tonggo juga dapat segera diimplementasikan, khususnya jelang libur akhir tahun nanti, sebagai upaya dalam pencegahan gelombang COVID-3 nanti. Hasil akhir poster nantinya akan digunakan sebagai media untuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar, serta akan dipublikasikan pada tempat-tempat strategis di wilayah RW 4 Desa Kajen. Program kerja ketiga merupakan program yang dibuat oleh UNICEF terkait pemantauan penerapan protokol kesehatan 3M di lingkungan satuan pendidikan dan fasilitas umum. Pelaksanaan program kerja ketiga adalah praktik pemantauan 3M di sekolah dan fasilitas umum dalam mendukung kesiapan daerah menghadapi PTM terbatas dan pemulihan di masa pandemi. Proses pemantauan dilakukan melalui platform Rapid Pro yang terintegrasi melalui aplikasi WhatsApp. Pemantauan pada satuan pendidikan bertempat di SDN Kajen 1, sedangkan fasilitas umum seperti Pegadaian, PRI, minimarket, Indomaret, dan pasar. Pelaksanaan program di sekolah dilakukan pada waktu siswa berangkat sekolah sekitar jam 7.15 dan pulang sekolah sekitar 10.15. Sedangkan pelaksanaan program pemantauan 3M pada fasilitas umum dilakukan secara kondisional dengan memperhatikan waktu pemantauan dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Selain pemantauan juga akan dilakukan edukasi tentang penerapan protokol kesehatan 3M, dilanjutkan dengan pembagian masker secara gratis. Sebagai tindak lanjut program ini juga dilakukan pengenalan sistem pemantauan Kopkom Rapid Pro kepada tenaga pendidik dan khalayak umum, guna kegiatan dapat terus berkelanjutan ketika nantinya mahasiswa sudah tidak melaksanakan KKN. Program kerja keempat merupakan dokumen tambahan yang dibuat oleh Puskesmas Unsur terkait cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Pelaksanaan program kerja keempat adalah penataan imunisasi dasar lengkap pada bayi 2 tahun melalui program kartu pantau cepat. Proses penataan berkoordinasi dengan bidan desa dan kader kesehatan setempat. Berdasarkan hasil penataan yang telah dilakukan,
Umumnya, barusan di RW 4 Desa Kajen telah melakukan imunisasi dasar. Selain pendataan juga dilakukan edukasi tentang manfaat mengikuti imunisasi pada bayi, terutama bagi orang tua yang belum mengikutinya. Sekian dari kegiatan KKN saya. Dengan ini saya Muhammad Kafabi pamit undur diri dari rangkaian kegiatan KKN tematik UNDIP UNICEF 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.